Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Di bumi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsan ma ba'd. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 35 sampai ayat 41. Ma'jir wa tilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tegan. Tuh itu. Ayat. Wa'id dan ingatlah ketika qala berkata Ibrahim, Rabbi wahai Rabbku
ij'al jadikanlah hadzal balada negeri ini aminan aman. Yang dimaksud adalah negeri Makkah, dan ini membantah narasi Yahudi yang selalu mengklaim bahwa Ilya atau Yerusalem itu adalah negeri yang dijanjikan, yang didoakan, yang diberkati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalah Nabi Ibrahim pernah hidup di sana, bahkan meninggal di sana, itu memang fakta. Tapi negeri yang sangat beliau doakan itu bukan Yerusalem, dan yang dijadikan tanah haram juga bukan Yerusalem, tapi negeri Makkah. Maka ketika faktanya hari ini Yahudi malah mengeluh-ngeluhkan pangnengankeun sarungna jadi dinya mengeluh-ngeluhkan Yerusalem sebagai tanah suci yang diwariskan Ibrahim. Faktanya justru tanah suci yang diwariskan Ibrahim itu adalah tanah haram, dan dengan demikian mereka tidak sah ya untuk mengategorikan agama mereka sebagai Abrahamic religion ya, atau bahasa Al-Qur'annya milah Ibrahim, karena tidak ada penghormatan dari mereka terhadap tanah haram di Makkah. Ini juga yang jadi penjelasan kenapa surat ini disebut surat Ibrahim, karena fokus utama surat ini tentang Nabi Ibrahim, meskipun ayat-ayatnya tidak banyak dan bahkan menjelang akhir, karena tema inti surat ini adalah tentang syukur nikmat. Makanya dari sejak awal, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan kemarin juga sudah disinggung, salah satu wujud kaum yang tidak syukur nikmat itu adalah kaumnya yang tinggal di Makkah, ya, kaum kafir Quraisy. Mereka malah mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran, ya, dengan kemusyrikan. Padahal Nabi Ibrahim sejak awal sudah mengajarkan tauhid, kesucian tanah Makkah. Seharusnya itu mereka jaga, disyukuri. Ini malah kufur nikmat, diganti nilai-nilai tauhid itu dengan nilai-nilai syirik. Nah, ayat ini menegaskan bantahan sebaliknya. Jadi untuk mengkritik keras orang kafir Quraisy yang malah menjadikan tanah haram itu jadi tanah syirik. Wa junubni, dan jauhkanlah anak aku, wa baniya, dan anak-anakku, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Barudak tonggarane ngatu di luar heh. Kak. Artinya bahwa tidak ada celah sedikit pun ya dari Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim dengan sangat telaten beliau mengajarkan agar anak-anaknya menjauhi dari menyembah berhala. Maka tu teuing tiirah haruba berhala di tanah haram teh ya. Maksudnya bukan tanggung jawab Nabi Ibrahim, bukan dosa anak-anaknya. Dan memang nanti sebagaimana Nabi jelaskan itu dosanya Amr bin Luhai. Dia yang nanti di hari kiamat ususnya terurai, wajibna merejel keluar. Dia yang pertama kali bikin berhala-berhala di tanah haram.
Rabbi wahai Rabbku innahunna sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna telah menyesatkan katsiran minan nas kebanyakan manusia. Bisa kita cek sampai hari ini satu-satunya agama yang tidak menyembah berhala itu hanya agama Islam. Ya. Agama Kristen dan agama Yahudi pun ya bawa balik ya. Agama Yahudi dan Kristen pun yang agama para nabi hari ini terjebak dalam penyembahan berhala. Famang tabi'ani maka siapa yang mengikutiku fa innahu minni maka dia dariku dari umatku. Wa man asani dan siapa yang maksiat kepadaku fa innaka ghafurur rahim engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Tentunya ini dalam konteks yang umum, bukan berarti Nabi Ibrahim mendoakan orang-orang kafir, para penyembah berhala. Tapi dalam konteks yang umum, kalau ada yang maksiat semoga bisa diampuni oleh Allah. Dan memang di masa awal Nabi Ibrahim pun mendoakan bapaknya, ya. Dan oleh karena itu maka Nabi Ibrahim tidak boleh dijadikan uswah hasanah di dalam hal itunya. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Tah qalba etanan mah tong diturutan. Jadi kalaupun ayat ini maksudnya Nabi Ibrahim mendoakan penyembah berhala itu di masa awal. Karena nanti di masa akhir setelah jelas bahwa bapaknya itu mati dalam kekafiran dan tidak bisa diselamatkan aigis maut dina kekafiran. Di surat At-Taubah Allah menegaskan wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iya walamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Jadi ini sebelum Nabi Ibrahim tabarru, ya, yaitu di masa-masa mereka masih hidup. Tapi ketika orang-orang penyembah berhala ini mati dalam keadaan kafir, Nabi Ibrahim sudah tidak mendoakan lagi, tidak berlaku doanya ini. Tabarra'a min, ya, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Rabbana wahai Rabb kami, ini sungguhnya aku askantu, aku telah menempatkan min dzurriyyati dari keturunanku biwadin di satu lembah ghairi dzar'in yang tidak ada memiliki tumbuh-tumbuhan, maksudnya gurun pasir gersang, ingda di dekat baitikal muharram, rumah engkau yang disucikan, yang dihormati, yang diharamkan. Haram itu kan terhormat, artinya banyak pantangan, banyak aturan. Di bahasa kitanya di tanah suci. Ini kata Imam Ibnu Katsir tentu beda, ya, bukan berarti satu kejadian. Dan pernah saya tulis di Buletin At-Taubah panjang lebar hadisnya. Jadi bermula dari Nabi Ibrahim yang istrinya, istri tuanya cemburu buta, ya, dengan istri mudanya yaitu Siti Hajar yang sudah melahirkan anak, sedangkan Siti Saroh tidak. Maka Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk mengasingkan istrinya ke satu daerah, ya. Dibawalah Siti Hajar dengan putranya yang masih bayi sampai kemudian nanti ditinggalkan dan keluar jam-jam, kemudian karena ada sumur jadi ada kehidupan, banyak yang ikut di sana. Nah, baru Nabi Ibrahim datang lagi yang kedua kalinya sesudah Nabi Ismail agak dewasa, dan saat itu disuruh untuk membangun Baitul Muharram, yaitu Baitullah.
Nah, sesudah ada Baitullah itu, ini yang kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, hendaklah mereka mendirikan sholat. Faja'al, lalu jadikanlah afidatan minan nas, hati-hati manusia, tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Imam Ibnu Katsir memberikan catatan minan nas, jangan afidatan nas. Kalau afidatan nas sejak dulu berarti Makkah itu jadi daerah yang jadi rebutan, ya, kayak Konstantinopel, ya, atau Alexandria itu zaman Yunani kan nih, jadi rebutan, Mesir itu. Tapi minan nas itu sebagian saja, jangan semuanya. Dan sampai hari ini yang dimaksud minan nas itu kata Imam Ibnu Katsir adalah minal muslimin, minal mukminin. Ya, siapapun orangnya yang mengaku iman, yang Islam, mustahil tidak merindukan ke Baitullah. Ya, meskipun bapak-bapak ada yang belum dari hati yang nulis ayam idit ngancan kalaksanakeun we. Orang yang sudah pergi pun mulai istilah bosen, dan tidak ada orang yang kaduhung mayar puluhan juta gara-gara ka tanah suci nu aya mah siap we. Meskipun berapa puluh juta pun asal boga duitna itu boga nya di mana di moal aya jelema nu teu siap. Itu salah satu doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum, dan berilah mereka rizki minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka senantiasa bersyukur. Nah, di sini terlihat jadi konsep syukur dalam ajaran Islam itu pertama tadi tauhid, ya, menjauhi berhala. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Dengan tauhid dan mendirikan sholat, maka nanti lahir generasi yang berkualitas. Nah, ketika lahir generasi yang berkualitas, maka orang-orang pun kemudian menjadi simpati. Mun ayeuna mah jadi luas jaringan, geus luas jaringan, maka babari rizki itu akan datang. Ya. Karena rezeki itu tergantung sejauh mana kita luas jaringan, membuka jaringan. Ketika jaringan kita bagus, banyak orang yang percaya, ya, maka rezeki itu lancar. Itu teori duniawinya begitu. Kenapa rezeki kita tidak terlalu lancar? Kurang jaringan. Apa yang membedakan saya dan yang lain? Kok saya kurang lancar, yang lain lebih lancar? Itu karena jaringan, ya, jaringannya lebih luas, baik itu dalam konteks pendidikan, dakwah, ekonomi, budaya, kabeh. Itu tergantung bagaimana kita meyakinkan masyarakat, membuat mereka percaya, ya. Lamun geus membuat mereka percaya, lancar, insya Allah rezeki itu. Nah, syukur itu di sana kunci. Dan tentu tauhid dan sholat yang dimaksud bukan hanya formalitas, tapi betul-betul menjadikan karakter. Ya, tadi juga disinggung ayatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang sholatnya sudah bagus, itu etos kerjanya bagus, rajin ke masjidna, tara nyembah berhala ngan ngedul, oh berarti eta mah can balik salat. Minta uang. Nyenak waktu itu. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, mengetahui, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami perlihatkan.
Wa ma yakhfa 'alallah, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah min syai'in, apapun fil ardi, di muka bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Artinya Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid tingkat tinggi, kejujuran, ya. Dan ini yang mahal di negara ini. Banyak orang pinter tapi kurang orang jujur, dan kepercayaan itu adanya di kejujuran. Kunaon misalkan ia usaha lana abadi karena kejujuran. Pelanggan percaya, masyarakat percaya. Itu jujur, nggak semua percaya, susah. Ya. Kuncinya di sana. Mau di usaha umum atau kalau kita bergerak di dunia pendidikan, termasuk di dunia dakwah, masalah akuntabilitas keuangan itu menentukan, ya. Wani-wani ayam cucang coceng geus kaambe kudu naturang geus hese moal percaya, ya. Loba putang potong, loba siluman. Itu karena ketidaksadaran bahwa Allah yang Maha mengawasi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi yang wahabadi, telah memberikan kepadaku alal kibari, di usia tua, Ismail wa Ishak, Nabi Ismail dan Ishak. Ismail itu ketika Nabi Ibrahim usianya 87 tahun. Nabi Ishak itu ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Secara duniawi, secara normal mustahil banyak. Di desa nomor 87 itu kan ya. Can aya, jadi 87 tahun bisa kena boga budak, berarti istri nauge nya 70 tahun. Bisa kena boga budak. Tapi secara umum ini mengajarkan bahwa syukur itu dengan kita punya anak pun itu salah satunya. Lantaran kan di surat Ar-Rahman nuka hijina allamal Quran, nuka dua kholaqal insan. Kholaqal insan itu salah satunya anak. Jadi terlepas tina beunghar tina miskin kuboga anak teh itu teh nikmat geus layak disyukurin, layak kudu disyukuran. Ya. Tong ngukur nikmatnya kubung jeung miskin we. Pedah salaki hirupna miskin wae zaman dulu deh pamajikan da pada tamare budak salah satuna itu nikmat. Ya. Nambah budak deui najan hirup sangsara kana kita teh berarti geus nikmat, kudu loba syukur. Yang zaman dulu deh nambah budak tambah zaman dulu deui. Walhamdulillah. Inna rabbi la sami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku adalah Maha mendengar doa. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Kitunya, jadi kolotna heula kakara anakna. Teu bisa ngandalkeun anak naungkul ari kolot nanti teu bisa. Makanya konsep pendidikan kita di situ aksen pendidikan yang tidak mau melepaskan dari orang tua, bukan pendidikan yang orang tua lepas cul dog tinggal igalnya lepas tangan. Wah, itu mah membahagiakan. Anturkeun balik kolotna tibra sare naon pokoknya menyang budak soleh gitu. Itu bukan konsep pendidikan yang kita anut, ya. Itu konsep pendidikan yang, mohon maaf bahasa saya kalau agak kasar, kurang Islam. Pendidikan itu harus juga melibatkan orang tuanya. Nggak bisa urang ayeuna hayang budak soleh ari kolotna teu soleh, karena pendidikan itu bi'ah, ya, circle, lingkungan. Jadi lamun inung bapana teu bisa sabudak-budakna soleh nage soleh kapaksa, ya, karena sistem pesantren ke balik ti pesantren nya kitu deui.
ya, tidak akan jadi satu nilai yang baik. Ya memang ayah hiji dua jika Nabi Ibrahim gitu bapana bantangur ya kafir budakna soleh itu mah accident saja ya satu dua. Tapi kalau kita bicara teori sosial itu teori umum deh. Kalau kumaha berawalnya tina uswasan nu ngimpi hayang budak soleh ari bapana henteu soleh, bapana soleh wagi budakna sesaroleh ya, komo anu teu soleh mata dina jadi santri di pasantrenna terus kitu kamajuan mantas di imana ge lingkungan lain lingkungan malaikat lingkungan setan bapana tara ka masjid indungna tara ka masjid untung hirup keneh budak di pasantren oke ya, di sekolah dia harus satu kesatuan. Nggak bisa kita mendidik menciptakan generasi soleh hari ini bapana jadi soleh. Rabbana wa taqabbal doa, wahai Rabb kami terimalah doaku. Rabbana gfirli wali walidayya, wahai Rabb kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walil mukminin dan seluruh kaum mukminin. Ya, karena ketika kita dan anak-anak solih itu pasti jadi imaman lil muttaqin. Dina doa nang gitu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ketika kita satu kesatuan keluarga itu pasti jadi teladan. Imaman itu kan kuduatan. Jadi teladan bagi orang-orang bertakwa pasti akan menciptakan lingkungan-lingkungan yang soleh. Kalau misalkan di situ Aksan atau di lingkungan situ Aksan gang madrasah lingkungan soleh itu karena keluarga-keluarga. Dalam keluarga-keluarga nu soleh gak mungkin lingkungannya soleh. Maka dari itu ngadoan ge teu cukup ku urang jeung keluarga unggul tapi juga dengan seluruh lingkungannya. Walil mukminin yauma yaqumul hisab. Nah, ini gambaran yang jelas bagaimana wujud syukur nikmat ya atas nikmat keluarga, nikmat agama yang dianugerahkan oleh Allah diwujudkan dalam ajaran tauhid, diwujudkan dalam generasi yang bagus sholatnya, dan kemudian menciptakan juga bi'ah ya lingkungan yang bertakwa juga. Dan ini tentu jauh dengan yang kemarin disebutkan Darul Bawar yang malah menempatkan kaumnya menjadi ada dalam kampung yang penuh kebinasaan. Dan itu tugas kita kermukur ari urang teh geus syukur acan. Maka kembali sejauh mana kita berikhtiar ya kan tadi teh ari teori umumna meda kieu najan nya hiji dua mah nggak hiji dua tong dijadi kedai wah cenah Nabi Nuh oge pamajikanna kafir anakna kafir, Nabi Lut oge pamajikanna kafir anakna kafir. Eta mah hiji dua tong dijadikeun teori. Tapi kalau teori itu secara keseluruhan ya secara umum ari urang geus syukur acan. Jawabannya kita sudah mengkondisikan anak istri kita jadi tukang sholat lamun enggeus sampai kemudian kita jadi imaman lil muttaqin ya bukan hanya kita tapi istri kita anak-anak kita mampu memberikan dampak positif buat lingkungan eta berarti syukur. Lamun can kitu berarti masih keneh kufur. Dan ini sekali lagi nggak ada kaitannya dengan kaya miskin, nggak ada kaitan dengan sehat dan sakit. Fokusnya karena tadi nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat kehidupan, tinggal orang disyukuri atau mau dikufuri. Alhamdulillah mendalik. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.